gitu. Satunya yang ku andalkan. Jangan dipancing makanya nanti nyanyi beneran nih. Jalan-jalan di akhir pekan. Tolonglah jokes-jokesnya tuh jangan mematahkan poin ini loh. Teman-teman nggak akan sanggup ngadepin hidup dan masalah yang akan ada dalam hidup teman-teman. Oke, kita kembali lagi di Football di segmen navigasi. Di sini kita akan membahas, ngobrolin firman Tuhan sambil kita jalan-jalan. Ini di episode ke-30. Jalan-jalan di akhir pekan. Ini kan udah episode 30-an ya. Masih lu jelasin nih segmen apa aja. Iya dong, siapa tahu mereka ada yang baru nonton. Betul. Baru nonton. Jangan lupa subscribe kalau baru nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan juga dikasih tahu ke teman-teman bahwa ada channel yang luar biasa. Keren banget ya kan? Iya, betul. Yang pastinya kita doa jadi berkat. Amin. Baiklah. Gue mau ngobrolin tentang ini. Segala perkara. Kan ada lagunya. Segala perkara dapat ku tanggung. Selanjutnya bisa lanjut di kolom komen. Berbalas-balasan ya. Balas. Jangan- di dalam dia gitu kan. Jangan dihabisin Jangan soalnya. Panjang. Kekuatan, ya kan? Nah, itu ada di dalam. Masukin nggak? Come on church gitu masukin nggak? Nggak gitu dong. Oke. Jadi, lagu itu asalnya dari ayat Filipi 4 ayat 13. Kita akan membedah ayat ini nih, segala perkara. Wih. Dibedah loh. Kita bedah Rumah kali ya dibedah. supaya kita bisa mengimplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan begitu, bukan? Lo jadi begitu, Sir? Waduh. Oh iya, masa gue Batak ya? Banyak taktik. Jadi kalian bukalah dulu di dalam Filipi 4 ayat 13 ya. Aku baca dulu buat kalian ya. Boleh dong, Bang. Langsung kau bacakan, Abang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini hal yang simpel Apa banget. kan lu? Nah, di Filipi 4 sebelum ayat yang ke-13 ini, Paulus tuh penulis dari kitab Filipi ini, dia cerita bahwa dalam hidupnya dia pernah mengalami yang namanya kelimpahan. Tapi dia juga pernah mengalami yang namanya kekurangan. Ya. Intinya dia pernah mengalami suka, dia pernah mengalami duka. Tapi dia tutup dengan satu kalimat yang indah banget. Dia bilang gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya sekalipun dia lagi mengalami suka, sekalipun dia sedang berduka, dia mengatasi itu nih. Semua ditanggung di dalam Dia. Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Oh. Kalau kita bedah satu persatu, klausa demi klausa, Wih. klausa demi klausa di ayat ini, kita akan mengerti. Abis klausa frasa dong. Habis klausa, frasa kalimat, kan gitu kalau di skripsi kita kan. Bahasa Indonesia Nah. ya. Oke, gini, segala perkara, dalam artian gini, hidup itu tak bebas dari masalah. Perkara itu akan selalu ada dalam hidup. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau cari hidup yang bebas masalah, ya bisa aja sih kita doain, cuman takutnya Tuhan jawab. Karena orang yang bebas masalah adalah orang yang sudah tidak hidup. Iya. Iya kan? Iya. Bebas masalah. Cuma orang yang sudah meninggal yang nggak punya masalah. Selama kita hidup, pasti kita akan bertemu yang namanya masalah. Gitu. Jadi jangan salah persepsi, hidup mau yang gampang-gampang aja. Yang hidup tanpa masalah, bangun pagi, makan, tidur, diberkati. Tapi ada terus kayak juga. begitu loh. Ada. Rafathar kan? Ada juga, Pak Fatah pasti masih ada masalahnya. The Legend of Aang. Aduh. Tolonglah jokes-jokesnya itu jangan mematahkan poin ini loh. Jadi gini, yang pertama namanya hidup pasti ada masalah. Ya kan? Yang kedua, dikatakan dapat kutanggung. Artinya Paulus dalam segala perkara dia mau menanggung itu semua. Artinya yang namanya masalah kita harus hadapi. Jangan lari dari masalah. Ya. Ada orang-orang yang ada masalah dikit kabur, ada masalah dikit kabur. Yang ada mereka nggak akan terbentuk hidupnya. Karena kan masalah itu salah satu tujuan Tuhan dalam masalah adalah Tuhan ingin membentuk kita.
Makanya diizinkan masalah-masalah terjadi. Itu. Makanya kalau teman-teman sekarang lagi ngadepin masalah, jangan takut. Itu wajar. Dalam Jangan hidup khawatir. wajar ada masalah. Yang kedua, jangan lari dari masalah. Nah, yang ketiga, dikatakan ku tanggung di mana? Di dalam Dia. Artinya, Paulus tuh nggak menanggung masalah sendiri. Karena kalau kita mencoba menanggung masalah kita sendiri, kita habis. Nggak kuat, bro. Nggak akan kuat, bro. Masalah hidup tuh banyak. Kalau kita nanggung sendiri, nggak akan kuat. Makanya kita perlu tanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Iya. Kenapa kita perlu menanggung di dalam Tuhan Yesus? Karena yang keempat, karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Amin. Amin. Amin, 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 Gini loh, amin, amin. Tuhan itu tuh nggak pernah ngasih masalah terus dia tinggalin kita, nggak pernah. Ya ada, dia izinkan masalah, tapi dia ada di situ untuk kasih kekuatan. Jadi dalam hidup jangan takut ada masalah karena ada Tuhan. Dan jangan khawatir. Dan jangan khawatir, karena apa? Karena ada Tuhan. Sekalipun masalah terjadi, tantangan ada, tapi selama kita bergantung, menanggung itu semua bersama Tuhan, Tuhan yang akan kasih kekuatan. Amin. Amin. Dan dikatakan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, yang terakhir kita mau bilang bahwa kekuatan yang sejati hanya datang dari Tuhan. Teman-teman, gini, teman-teman dalam hidup tuh apa sih yang teman-teman andalkan? Apakah teman-teman cuma ngandelin kemampuan teman-teman, Koneksi, teman-teman koneksi. cuma ngandelin koneksi, cuma ngandelin uang yang ada Orang di dompet tua, orang teman-teman, orang tua teman-teman? Ada tuh, bener-bener. Ada kan? Heeh. Orang yang cuma ngandelin hal yang terlihat, orang tua, koneksi, jabatan, power mereka sendiri, uang mereka sendiri, akan habis. Teman-teman nggak akan sanggup ngadepin hidup dan masalah yang akan ada dalam hidup teman-teman. Jadi teman-teman harus ngandelin satu-satunya yang kita bisa andalkan. Kekuatan sejati hanya datang dari Tuhan. Amin. Itu Satunya yang ku andalkan. Jangan dipancing, makanya nanti nyanyi beneran nih. Mantap, gue cuma satu lagu doang. Nah, gue akan menutup dengan Yesaya 40 ayat 31. Waduh, ya saya. Firman Tuhan gini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan gini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang berharap sama Tuhan, hanya berharap sama Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, orang-orang yang mendapatkan kekuatannya dari Tuhan, mereka mendapatkan, tahu nggak apa? Mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi masalah ada, masalah baru datang, dikasih kekuatan. Masalah baru lagi, dikasih lagi kekuatan, dikasih lagi kekuatan, dikasih lagi kekuatan. Sampai pada akhirnya kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan Amin. bagi yang mengasihi Dia dan bagi yang berjalan di dalam rencananya Tuhan. Jadi masalah boleh ada, teman-teman jangan takut, andalkan Tuhan dalam segala keadaanmu, Tuhan yang akan kasih kekuatan. Nih, lihat gini. Firman Tuhan kan bilang gini, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Oke. Pertama naik terbang. Ya. Yang kedua, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Kemudian yang ketiga, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pertama mereka terbang. Terbang kan cepet kan? Set gitu kan. Habis terbang dia apa? Lari. Lebih lambat dari terbang. Yang terakhir apa? Berjalan. Kok makin lama kok makin ini ya? Makin lambat. Dari terbang, berlari, berjalan. Kenapa tuh kira-kira? Itulah Kenapa tuh? Itulah kenapa lu nanya gitu kan. Itulah kenapa gue nanya. Nah, kenapa gitu? Di sini. Karena artinya gini, ketika kita mengandalkan Tuhan, lama-lama yang kita pakai bukan kekuatan kita sendiri. Awalnya lari, Tuhan tolong kita awalnya terbang, kemudian Tuhan tolong, Tuhan ambil lagi permasalahan kita jadi berlari. Kemudian kita jadi berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya, dalam segala permasalahan dalam hidup kita, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, Tuhan akan kasih kekuatan lagi. Kekuatan. Wow. Kita nggak akan sanggup Benar. ngadepin hidup ini tanpa Tuhan. Setuju. So, teman-teman, Setuju. nempel deh sama Tuhan. Tempel terus sama Tuhan. Ya.
Tuhan sumber kekuatan yang sejati. Bukan uangmu, bukan orang tuamu, bukan kemampuanmu, bukan jumlah followermu, tapi andalkan Tuhan senantiasa. Maka itulah kekuatan yang sejati. Artinya sejati itu adalah sampai selama-lamanya. Kan singkatan. Gitu. Udah pecah sama ada sejati. 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 Tadi gua nungguin tuh. Oh, enggak. Udah nggak usah dipikirin sekarang ya. Kali ini nggak pakai mungkin pada gimmick. lain kesempatan ya. Jadi itu aja sharing hari ini, teman-teman. Tuhan berkati dalam segala masalah yang teman-teman hadapin. Vo juga apapun masalah Thank you, teman-teman. thank you, Thank you nih Brody nih. Tetap Body, kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Nyanyi dong. Kuat. Yes. Yes. Gitu. God bless you. Nyanyi dong. Hah? Nyanyi dong. Segala perkara Beneran nyanyi. dapat ku tangguh. Amin. Amin. God bless you.